Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik untuk kasih dan setia-Mu. Tuhan telah menyertai kami, memelihara hidup kami sampai saat ini, dan kami akan memulai ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan setiap kami Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai dengan selesainya, boleh ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kau penolong kami, Kau pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan di ibadah KKR. Dan sebelumnya saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan sudah memberi kami kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sekali lagi mendengar, mengikuti kebaktian KKR ini, dan kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Nyatakan rahasia-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan dengan bahasa yang paling sederhana, supaya setiap kami yang mendengar dan juga mengikuti ibadah ini dapat mengerti, terlebih lagi dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul reputation atau reputasi. Ya, kita ambil pembacaan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Biasanya firman Tuhan ini akan sering dibawakan ketika pelayanan kedukacitaan atau pelayanan kematian. Ketika kita datang ke rumah duka, kita akan sama-sama sering mendengar mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Tapi yang menarik adalah saya menemukan dalam terjemahan bahasa Inggris di New English Translation berbunyi demikian. A good reputation is better than precious perfume. Likewise, the day of one's death is better than the day of one's birth. Jadi, ditulis di sana nama baik itu ditulis dengan a good reputation atau reputasi yang baik. Saya teringat akan cerita dari teman saya waktu dulu masih sekolah di bangku SMA. Dia dulu adalah orang biasa,
Boleh dikatakan bukan orang yang berkecukupan, orang biasa, menengah ke bawah. Yang menarik adalah ketika kami semua berkuliah, ketika kami pulang kembali untuk memulai karir, memulai usaha, kami menemukan teman kami yang dulunya menengah ke bawah tadi, tiba-tiba menjadi orang yang sukses. Dalam waktu yang singkat kami semua bertanya-tanya waktu kami berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama atau reuni, kami tanya, kamu bukannya dulu, maaf, biasa-biasa saja, ya keadaannya ya cukupan, bahkan dia sendiri yang bercerita kalau dia tidak bisa berkuliah waktu itu karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Tapi dalam waktu kurang lebih 4-5 tahun, kok dia sudah menjadi pengusaha yang sukses. Ya, rasa penasaran kami akhirnya membuat kami bertanya kepada dia. Apa sih resepnya kok kamu bisa berubah dalam waktu sekian cepat? Dia berkata, saya bisa hari ini seperti ini, itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena warisan orang tua saya. Tetapi sesungguhnya hari ini keadaan saya bisa berubah sedemikian cepat. Itu karena ada nama baik daripada engkong saya. Dia berkata, pada waktu memulai usaha, dia belajar sama orang, kerja ikut orang, sana sini. Kemudian dia melihat satu celah, di mana dia merasa sanggup untuk membuat produk tersebut. Akhirnya karena dia memulai usaha, tapi dia nggak punya modal. Minta orang tua pun juga nggak mungkin, karena orang tuanya biasa. Bahkan kurang mampu. Kemudian dia berusaha untuk coba ke tempat supplier yang menyediakan bahan baku dari sebuah produk yang dia mau buat. Yang menarik adalah ketika dia memulai itu, orang yang supplier tadi itu bertanya sama dia, ini biasanya kami hanya melayani pembelian cash, tidak bisa melayani tempo. Kemudian dari sekian banyak daftar belanjanya dia harus kurangi karena memang dia tidak memiliki modal pada waktu itu. Nah, supplier ini bingung. Kok kamu harus kurangi sekian? Mau buat apa? Apa bisa produksi kalau bahannya hanya segitu? Saya mau coba aja. Siapa tahu barangnya sudah jadi, barangnya laku, saya akan ambil lagi, kulaan lagi. Yang menarik adalah supaya ini bertanya, pertanyaan yang sederhana pada dia. Ngomong-ngomong, kamu itu anaknya siapa? Ketika dia nyebutkan nama papahnya, supplier ini nggak kenal. Dia tanya lagi, lah engkongmu namanya siapa? Ketika dia jawab nama engkongnya atau ayah dari papahnya, seketika supplier tempat dia mau beli barang itu mengenalnya. Dia berkata, engkong kamu orang baik. Sekarang daftar belanjaanmu bawa sini, semua yang kamu butuh saya sediakan hari ini. Kamu bawa saja, kalau nanti barangnya sudah laku, kamu kesini hanya bayar pokok yang sudah kamu ambil, untungnya langsung kamu pegang semuanya. Dan kalau kamu butuh bahan baku, kamu tinggal ngomong sama saya akan bantu kamu. Dengan cara seperti itu, membuat dia tidak pernah berhenti produksi barang yang dia buat. Karena suplai bahan bakunya selalu lancar dan dia tidak pernah kesulitan mendapat bahan baku. Walaupun tidak punya modal, walaupun tidak punya yang namanya kekayaan, dia bahkan tidak pinjam uang di bank. Dia katakan, saya sampai sekarang tidak pinjam uang di bank. Karena bagi saya, selama bahan baku itu terus tersedia, saya akan terus bisa meningkatkan volume penjualan. Dan itu membuat keuntungan saya menjadi semakin lama semakin banyak. Kami semua bingung-bingung karena
kami yang disekolahkan, dikuliahkan oleh orang tua kami, ketika pulang, kami harus merintis semuanya. Kerja ikut orang, memulai usaha, bahkan kalau meneruskan usaha orang tua pun, kami tidak semena-mena datang sebagai anak seorang bos. Kami harus mulai belajar jadi karyawan, supaya kami dapat ilmunya. Tetapi orang yang kami anggap dulu biasa, bahkan sering disepelekan sama teman-teman, hari ini menjadi orang yang sukses. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita mengenai nama yang harum. Atau dalam bahasa Inggrisnya, a good reputation. Itu adalah penting sekali untuk kita jaga dan peroleh selama kita hidup. Bahkan firman Tuhan mengatakan melampaui minyak yang mahal. Itu bahkan melampaui minyak yang mengharumkan mayat sekalipun. Nama harum kita itu jauh lebih penting. Saya teringat akan sebuah kisah nyata mengenai seorang raja yang sangat sukses dan terkenal. Raja ini berhasil menaklukkan dunia. Namanya adalah Alexander the Great atau Alexander Agung. Beliau memerintah kerajaan Yunani dan berhasil menaklukkan dunia. Dia adalah seorang murid dari Aristoteles yang terkenal sangat pandai. Tetapi dia memiliki hidup yang singkat. Usianya hanya 32 tahun. Dan luar biasa adalah yang usianya hanya 32 tahun itu, dia berhasil menaklukkan dunia. Bukan kesuksesan yang saya mau bagikan dan menjadi berkat buat saya. Tetapi ada satu fakta yang menarik. Ketika dia sudah merasa sakitnya tidak dapat tertolong lagi, menjelang ajalnya, dia mengumpulkan para jenderalnya dan dia membuat sebuah permohonan yang berisi 3 hal yang harus dikerjakan oleh para jenderalnya dan tidak boleh gagal. Yang pertama adalah dia berkata kepada jenderalnya, dokterku sendiri yang harus membawa peti matiku. Permintaan yang kedua, aku ingin ketika peti matiku dibawa ke kuburan, jalan menuju kuburan dipenuhi dengan harta yang telah aku kumpulkan. Jadi seakan-akan istana itu dikosongkan, seluruh harta benda yang ada di istana itu ditebar di sepanjang jalan menuju ke tempat kuburannya. Namun permintaan yang ketiga adalah, saya ingin agar kedua tangan saya tetap berada di luar peti mati saya. Jadi peti mati itu harus dilubangi di bagian tangan, supaya tangannya dapat keluar dari peti mati, dan orang-orang dapat melihat tangannya yang keluar dari peti tersebut. Bagi para jenderal yang mendengar akan permohonan ini, mereka semua bingung. Kamu ini raja yang menaklukkan dunia, kamu ini orang yang terkenal, orang yang terpandang, harta kekayaanmu luar biasa, tetapi ketika engkau hendak meninggal, kenapa engkau membuat 3 permintaan yang anehnya luar biasa ini? Di situ dia mulai menjelaskan apa makna di balik semua. Yang pertama, kenapa dokternya sendiri yang harus menggotong peti matinya? Karena dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada dokter di dunia ini yang benar-benar dapat menyembuhkan siapapun. Mereka tidak berdaya menghadapi kematian dari orang yang mereka obati. Ini sangat luar biasa karena kita teringat Tuhan kitalah tabib di atas segala tabib. Berapa waktu yang lalu pandemi COVID membuktikan dokter seterkenal apapun, rumah sakit semahal apapun, obat-obatan seluar biasa dan secanggih apapun, tetap tidak dapat menghalangi kematian datang menjemput kita. Dia ingin menunjukkan, aku memiliki dokter yang paling baik di seluruh dunia. Mereka memiliki obat-obatan yang tidak terbatas.
Tetapi kemampuan manusia sehebat apapun tetap tidak dapat menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bahkan tidak dapat menghindari dari kematian. Pelajaran yang kedua adalah kenapa dia minta sepanjang jalan peti itu diangkat menuju kuburan, harta bendanya ditebar di tengah jalan. Karena dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencari kekayaan, tetapi tidak dapat membawa apapun. Biarkan semua orang tahu bahwa kekayaan hanyalah debu. Banyak di dunia ini yang mengatakan saya akan memiliki reputasi yang baik, luar biasa reputasiku. Kalau aku memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, maka aku pasti akan dihormati oleh orang-orang. Firman Tuhan tidak pernah salah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud sendiri menyaksikan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Bahkan anak cucunya minta-minta roti. Tidak akan pernah terjadi kepada orang yang memiliki reputasi yang baik di pandangan Tuhan. Ini adalah pelajaran yang luar biasa penting bagi kita. Mungkin seumur hidup kita atau sepanjang waktu kita habiskan bagaimana caranya untuk mendapat uang sebanyak mungkin, untuk memperoleh kedudukan yang paling tinggi, sehingga semua orang akan memandang kita sebagai orang yang sukses, sehingga itu yang kita pandang sebagai reputasi yang luar biasa. Pelajaran ini mengingatkan kita, seorang raja yang berhasil menaklukkan dunia dengan kekayaan yang luar biasa pun, pada waktu dia mati, dia ingin menunjukkan semuanya itu tidak ada satupun yang dapat dia bawa. Semuanya hanya seperti debu. Dan pelajaran yang ketiga yang dia ingin sampaikan adalah, saya berharap orang-orang tahu bahwa saya datang dengan tangan kosong ke dunia ini, dan saya akan pergi dengan tangan kosong juga. Inilah luar biasanya kebenaran firman Tuhan. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan pulang. Selama kita hidup di dunia, ternyata kekayaan, kedudukan bukan segala-galanya. Reputasi yang baik, itu yang akan dapat kita wariskan kepada anak, cucu, keluarga besar kita. Bukan harta, bukan kedudukan. Tetapi, apakah engkau dikenal sebagai orang yang benar, orang yang baik, dan terutama di pandangan Tuhan. Ketika kita bicara mengenai reputasi yang baik ini, saya teringat akan sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ia memiliki tugas yang sangat berat karena ia harus menggantikan seorang pemimpin yang terkenalnya luar biasa, yang memiliki karisma luar biasa, dan pemimpin yang akan dia gantikan itu sudah betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah seorang Yosua, seorang yang masih muda. Yang dia gantikan adalah seorang nabi besar, yaitu Musa. Orang yang sudah berjumpa tatap muka dengan Tuhan dan melihat bagaimana tangan Tuhan menulis di tembok batu tentang 10 perintah Allah. Dia juga yang membawa bangsa Israel menyeberang laut dan membuat banyak mujizat terjadi. Itu yang akan dia gantikan.
Yang menarik adalah sepanjang dia hidup, semua orang memanggil dia Yosua, abdi Musa, atau pembantu Musa. Dalam bahasa lebih kasarnya, kacungnya Musa. Semua orang sepanjang Yosua hidup selalu memanggil dengan kata abdi Musa. Itulah reputasi dia sepanjang dia hidup. Tetapi yang dia lakukan adalah sepanjang dia hidup, sepanjang dia menggantikan Musa, dia hanya melakukan perintah Tuhan. Sehingga ketika dia tidak ada, Alkitab mencatat di Yosua 24 ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Melalui kepemimpinan Yosua, seluruh bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Mereka mengalami pemulihan iman yang luar biasa. Dari dulu sebagai budak, mereka sekarang menjadi orang bebas, tetapi orang bebas yang takut akan Tuhan. Dan yang paling menarik lagi adalah Alkitab mencatat ketika Yosua mati, Yosua 24 ayat 29 tertulis, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Sepanjang dia hidup, dia hanya dipanggil sebagai seorang abdi, seorang pembantu, seorang pelayan, kacungnya Musa. Tetapi ketika dia mati, di hadapan Tuhan pun, dia diakui sebagai hamba Tuhan. Itu adalah reputasi yang luar biasa. Saya pun juga menginginkan, kalau boleh, ketika nanti saya tidak ada di dunia ini lagi, saya akan dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kerinduan saya adalah saya dipanggil Tuhan, sabaslah hambaku yang setia. Itu adalah sebuah reputasi yang menurut saya paling tinggi. Karena bukan mulut manusia yang mengakui, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil dan mengakuinya. Pelajarannya, apakah syaratnya supaya kita memiliki reputasi yang baik? Lakukan setiap perintah Tuhan dengan taat. Jangan suka berbantah-bantahan. Jangan suka mendengar suara lain di luar suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang hakiki, yang tidak ada kebenaran di atasnya lagi. Kalau kita memandang dari sudut pandang manusia, kita selalu akan memandang sebuah fakta atau fenomena yang terjadi. Sebuah keadaan yang terjadi, yang sedang dialami. Tetapi kalau kita menautkan hidup kita sepadan dan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu harus selalu berada di atas daripada segala kenyataan yang kelihatan oleh mata kita. Kalau kita dapat melakukan segala perintah Tuhan itu dan bernaung di bawah kekuatan firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan itulah yang akan bekerja mengatasi segala masalahmu, mengatasi segala keterbatasanmu. Karena Dia yang tidak terbatas itu, yang bekerja turun tangan, menyelesaikan segala permasalahan hidup kita.
Kalau kita dapat terus melakukan perintah Tuhan, terus setia kepada perintah-perintah Tuhan, pastilah nanti kita akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai hamba yang setia. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Tetapi yang lebih penting lagi, apakah kita dipandang di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hadapannya. Menjadi seorang hamba Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta. Tidak harus menjadi seorang yang melayani sepanjang waktu atau full timer. Menjadi hamba Tuhan adalah orang yang mau submit, orang yang mau tunduk kepada setiap perintah Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain yang lebih tinggi daripada Tuhan kita yang berada di surga. Yang telah bangkit dari kubur dan yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab kita. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apabila kami boleh sekali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui mulut bibir lidah hamba-Mu kepada seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang akan membuat setiap kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman, mampu menundukkan diri kami di bawah kebenaran firman. Dan pastinya ketika nanti kematian datang menjemput hidup kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang setia. Itu adalah reputasi yang luar biasa, Tuhan. Karena bukan mulut manusia yang mengakui kami, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil kami. Berkati setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami semakin dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, dan juga kami boleh semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam hidup keluarga kami diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang, semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan biarlah kami semua senantiasa hidup di dalam kekuatan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.